Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya mau boleh mohon bantuan nih teman-teman. Boleh langsung ramein kolom chat ya. Suaraku udah jelas belum ya? Aman. Oke, thank you teman-teman. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja mulai webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau izin share screen dulu ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, selamat datang. Aku ucapin buat teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini bersama expert. Selamat datang di mini bootcamp Introduction Talent Acquisition A to Z, menemukan dan mengelola talenta terbaik untuk perusahaan bersama Kak Adwan Sopiar, seorang talent acquisition and business partner at Privy. Jadi teman-teman di sini kita bakal belajar nih tentang gimana sih talent acquisition itu, gimana sih cara menemukan talenta terbaik, dan apa sih sebenarnya talent acquisition itu bersama Kak Adwan pada malam hari ini dan difasilitasi oleh expert.id. Sebelumnya kenalan dulu ya teman-teman, di sini aku Zara yang akan menjadi moderator kita pada malam hari ini. Oke, sekarang giliran teman-teman nih yang kenalan. Tadi aku udah kenalan, Kak Sofian juga udah aku kenalin, dan sekarang kita bakalan kenal sama teman-teman semua. Boleh diramein kolom chatnya dengan cara ketik nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi mengikuti webinar. Contohnya ini nih ada Sarimi, HRD ingin nambah skill di bidang talent acquisition. Teman-teman Amin. boleh juga langsung ramein kolom chatnya aja. Siapa tahu ada yang sama-sama dari fakultas yang sama, ada yang satu domisili, mungkin ada teman satu kantor juga. Siapa tahu di sini bisa saling nemuin teman-teman yang punya motivasi dan background yang sama. Oke, aku langsung next lagi ya. Nah, pada malam hari ini kita ada beberapa agenda nih teman-teman. Yang pertama ada expert program overview, ada presentation session bersama Kak Adwan, terus ada Q&A dan foto bersama. Nah, kita kenalan dulu yuk sama expert. Sebenarnya expert itu apa sih? Nah, expert adalah suatu platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di bidang seperti Microsoft Excel, Internet of Things, Human Resource, dan lain sebagainya. Seperti yang teman-teman ikuti pada malam hari ini nih, salah satu cabang dari kelas kita yaitu kelas tentang Human Resource Talent Acquisition. Nah, biar lebih akrab lagi, teman-teman bisa cek aja di sosial media kita, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di LinkedIn dengan username expert.id. Teman-teman bisa pantau nih info-info webinar menarik lainnya, karena di tiap bulan kita bakal bawain materi yang berbeda. Seperti malam ini mungkin tentang gimana cara nyeleksi kandidat, besok mungkin gimana caranya interview atau nge-outsourcing karyawan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pantau aja info-infonya di Instagramnya expert.id. Nah, selain itu, buat teman-teman yang bergabung pada malam hari ini, kita juga ada yang namanya Expert Instagram Challenge. Jadi buat teman-teman yang pengen update juga informasi atau kegiatan pada malam hari ini, jangan lupa untuk share momen pada malam hari ini di Instagram Story teman-teman, ceritain juga keseruan webinarnya gimana, dan jangan lupa untuk follow serta tag expert.id. Untuk story-story yang terpilih bakal di-repost nih sama Mimin Expert. Sebentar. Oh. Nah, selain itu kita juga ada ini teman-teman, ada Expert LinkedIn Challenge. Jadi teman-teman yang nanti setelah di akhir webinar kan ada ngisi presensi tuh. Nah, data presensi itu bakalan jadi data acuan buat memproduksi sertifikat, yang mana sertifikat tersebut adalah sertifikat kehadiran yang teman-teman bisa manfaatin buat show off di LinkedIn ya. Kalau teman-teman tuh udah belajar tuh salah satu basic dari dunia HR yaitu talent acquisition. Jangan lupa untuk follow serta tag expert.id, share juga sertifikatnya, share juga storytelling teman-teman, dan jangan lupa juga untuk tag Kak Adwan Sopiar. Siapa tahu ini kesempatan teman-teman buat di notice atau di hiring partner dari portal job LinkedIn. Nah, selain tadi kita punya training dari expert, kita juga ada training lain untuk teman-teman perusahaan. Kita udah running tuh sama Pegadaian, terus juga sudah sama beberapa perusahaan BUMN lainnya. Kita punya Expert for Corporation, sebuah end-to-end expert training provider yang akan fasilitasi teman-teman korporasi untuk ngelakuin upskilling.
Ini beberapa contoh training program kita. Salah satunya juga ada Internet of Things, di teknologi, Microsoft Suite, cyber security, data analyst salah satunya. Terus ada juga tentang UI UX design, soft skill, communication development dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dapetin di Expert for Corporation. Ini juga ada beberapa contoh training fasilitas yang teman-teman korporasi dapetin kalau misalnya tertarik untuk join programnya Edscope. Ada ini customized syllabus, sertifikat, FGD, excellent service, documentation, training report, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh beberapa klien dari Expert for Corporation ya. Dari PT Peruri, ada PLN, yang terbaru ada dari Pegadaian, ada rekan-rekan fakultas juga ada sama UII, terus nih ada juga dari UI, ada juga Rumah Sakit Tulungarejo. Terus ini salah satu contoh dari dokumentasi trainingnya dari Edscope, di mana di sini kita belajar tentang Excel. Teman-teman malam hari ini kan ikut yang HRTA nih. Kebetulan besok kita juga ada Excel nih. Teman-teman bisa Oke, juga untuk Assalamualaikum daftar warahmatullahi biar tahu wabarakatuh. gimana sih Sebelumnya, basic perkenalkan di nama saya Excel, Muhammad Excel Rijan secara Pahlevi, gratis bersama dan pada Escort. kesempatan kali ini saya ingin... Oke, Oke, coba Assalamualaikum kita warahmatullahi next wabarakatuh. ya. Nah, ini contoh-contoh dari training documentation-nya. Terus nggak usah berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung mulai aja sesi materi bersama Kak Adwan. Dan sebelum itu jika teman-teman ingin bertanya, bisa banget nih drop pertanyaannya di link Menti. Teman-teman bisa scan barcode di sebelah kiri, di searching juga www.menti.com dengan kode password 287204775. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman bisa langsung drop pertanyaan di sini ataupun di kolom chat. Nanti kita akan bantu nih sama-sama kakak-kakak admin buat reach out lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai acara webinar kita pada malam hari ini bersama Kak Adwan. Halo Kak Adwan, apakah sudah ready nih Kak? Oke, halo Zara. Ya, udah ready nih, Zara. Oke Kak Adwan, selamat mulai materi ya Kak. Oke teman-teman, Hmm, silakan enjoy dan waktunya aku persilahkan kepada Kak Adwan. Silakan Kak. Oke, oke, sudah terlihat ya, Zara ya. Slide. Sudah aman. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Senang sekali bisa ketemu dengan kurang lebih berapa orang? Ada seratusan lebih ya. 200-an bahkan ya. 200-an orang di sini. Jadi di malam hari ini kita bakal sharing diskusi ya. Sama aku akan memberikan beberapa highlight juga seputar talent acquisition itu sendiri. Salam kenal, aku Atwan Sofiar, seringnya dipanggil Atwan. Jadi kurang lebih 45 menitan ke depan nanti kita ada Q&A juga. Kita akan kupas ya terkait apa sih itu talent acquisition. Mungkin teman-teman yang di sini sudah ada yang bekerja di ranah HR dan pengen lihat POV yang lain, ataupun teman-teman yang barangkali ingin berkarir di ranah HR barangkali ya. Nanti di sini siapa tahu teman-teman bisa dapetin beberapa insight ya, dan bisa jadi notes-notes tersendiri ya in case nih ada yang ingin mencoba peluang di ranah HR itu sendiri. Gitu. Oke, nah di malam hari ini kita akan bahas 4 poin ya. 4 poin itu yang pertama lebih ke perbedaan ya. Karena di luar sana mungkin teman-teman sempat dengar juga tuh ada talent acquisition, ada juga yang nyebutnya recruiter, mungkin sempat dengar juga headhunter. Itu apa sih perbedaannya ya gitu. Terus yang kedua terkait strategi, karena kalau kita bicara terkait talent acquisition itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya strategi yang efektif gitu. Kenapa? Nanti akan ulas lebih lanjut ya. Terus yang ketiga, tips sukses mempertahankan talent. Nah, talent yang dimaksud ini bisa dari dua sudut pandang. Pertama itu talentnya bisa jadi dia masih seorang kandidat, atau talentnya juga ini ketika dia sudah menjadi seorang karyawan baru gitu. Nah, kan ujung-ujungnya ya kalau misalnya kita proses kandidat itu nanti turns out dia akan menjadi seorang karyawan. Nah, itu tetap kita sebut juga seorang talent. Yang keempat, baru deh terkait implementasi atau strategi yang efektif ya. Talent acquisition, apalagi kalau untuk ranah HR, sebenarnya nggak cuma talent acquisition. Sangat banyak pilar-pilar HR yang lainnya. Tapi beberapa starting point ketika pengen coba di HR itu bisa jadi ada yang berawal dari talent acquisition juga. Dan itu punya koneksi tersendiri tuh dengan beberapa pilar HR lainnya. Nah, nanti aku akan jelasin lebih rinci lagi ya di materi terakhir. Seperti itu.
Oke, sekarang terkait perbedaan dulu ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ke definisi, di sini aku akan bahas lebih ke proses ya, gitu. Kalau misal tadi teman-teman lihat ya, ada talent acquisition, ada recruiter, itu adalah sebuah posisi, gitu, yang dimana mempunyai proses tersendiri, gitu. Secara job scope sebenarnya sama, intinya adalah ngerekrut, singkatnya seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang buat dia berbeda. Nah, kita fokusnya ke talent acquisition terlebih dahulu. Nah, kalau talent acquisition, di sini kita lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya strategik sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bayangin rekrutmen atau talent acquisition itu lebih dari sekedar hanya wawancara seorang kandidat. Gitu. Banyak hal-hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan juga. Dan prosesnya cukup panjang juga. Pertama, kita nanti prosesnya akan mengidentifikasi, identifying, kita attracting, menarik, kita selecting, memilih. Kita juga nanti bakal jadi salah satu part di HR juga ya terkait retaining. Itu ada sangkut pautnya juga dengan talent acquisition dan developing atau mengembangkan ya talent yang berkualitas gitu. Nah, kalau kita bicara mengembangkan talent yang berkualitas, berarti ini ranahnya udah talent ketika dia sudah jadi karyawan ya tentunya. Gitu. Nah, mungkin kalau di sini dilihatnya kayaknya talent acquisition semuanya deh. Sebenarnya kita itu fokusnya memang lebih ke garda depan sebenarnya. Gitu. Tapi hal-hal yang talent acquisition lakukan di awal itu sangat berpengaruh signifikan sampai itu adalah bagaimana caranya si kandidat ini tuh merasa nyaman mengikuti proses rekrutmen kita gitu. Atau ada yang sering bilang juga candidate experience gitu. Karena dengan candidate experience yang baik, dia pasti dapat review yang baik ya. Terlepas nanti dia lolos ataupun tidak dalam proses seleksi. Nah, itu dia. Itu proses talent acquisition. Nah, mungkin ada yang sempat dengar juga recruiter itu apa. Nah, ini sumber dari HR. Nah, sebenarnya talent acquisition dan recruitment ini perbedaannya lebih ke proses. Gitu. Terlepas di luar sana nanti titling jobnya atau nama posisinya itu masih ada yang pakai recruiter, ada juga yang pakai talent acquisition. Menurutku itu sama aja. Nah, biasanya rekrutmen sama talent acquisition ini dia berbeda dari sudut pandang proses merekrut seseorang. Gitu. Nah, seperti di sini dari sisi waktu dulu. Proses rekrutmen itu dia semisal ada posisi yang kosong, singkatnya adalah ya udah itu langsung diisi gitu. As long as manpowernya itu atau kesiapan karyawannya itu sudah kosong. Contoh nih, di posisi di departemen marketing itu terdapat 10 orang. Satunya resign gitu. Ya udah nggak perlu basa-basi, kita langsung cari replacementnya atau penggantinya gitu. Jadi sifatnya short term dan cepat ya. Immediate vacancy itu harus di-fill, harus dipenuhi. Sementara kalau talent acquisition, untuk beberapa job position tertentu yang akan direkrut itu enggak serta-merta ketika dia resign langsung dicari penggantinya. Kenapa? Karena banyak beberapa case di sebuah perusahaan, jika ada suatu posisi yang kosong, biasanya atasannya atau hiring managers atau top management itu bakal nge lagi. Oke, posisi senior marketing ini resign. Kayaknya nggak perlu diganti dulu deh. Kita coba dengan tim yang sekarang aja gitu. Kita lihat apakah jauh lebih efektif atau seperti apa. Bisa jadi seperti itu. That's why kalau misalnya talent acquisition, di sini tuh kita lebih ke antisipasi. Future staffing needs. Seperti itu. Jadi ini perlu dilihat. Atau ada ekspansi. Anggaplah dia perusahaan retail, mungkin saat ini bergerak di Jawa Barat, terus dia ekspansi bisnisnya ke daerah Jawa Tengah, let's say seperti itu. Nah, ketika ada ekspansi bisnis, talent acquisition juga harus punya visibility, kira-kira akankah ada penambahan manpower atau tidak. Nah, itu juga harus di planning manpowernya. Nah, itu dari sisi waktu. Jadi kalau rekrutmen ini fokusnya ke jangka pendek, kalau TA ke long term gitu. Terus biasanya kalau rekrutmen itu karena dia short term, jadi kan posisinya sebenarnya lebih ke operasional gitu. Yang tim operasional ataupun yang di lapangan, terus volume hiring itu cukup banyak dan masif. Contoh misalnya ini sales lapangan gitu ya. Teman-teman sales lapangan itu karena kan dia garda terdepan perusahaan ya.
proses bisnis. Nah, biasanya kan dia itu turnovernya tinggi memang. Tuh, turnover tinggi, jadi sering tuh ada replacement atau hiring. Itu adalah hal yang wajar. Seperti itu. Jadi posisi-posisi itu kadangkala levelnya itu entry level roles atau posisi yang masih staff atau yang masih awal lah gitu. Karena kenapa? Posisi yang masih entry level atau staff level itu kan biasanya orang-orang yang baru pertama kali bekerja dan pengen ngerasain pace kerja itu seperti apa dulu. Terlepas itu pekerjaan yang dia inginkan atau tidak. That's why di beberapa perusahaan atau posisi itu cepat tuh perputaran karyawannya. Entah itu sales lapangan atau mungkin customer service ataupun pekerja-pekerja operasional lapangan lainnya. Itu. Baik itu mungkin di industri teknologi, manufacture ataupun retail, kurang lebih seperti itu. Sementara kalau talent acquisition, most likely fokusnya lebih ke strategic position sebenarnya. Walaupun kadangkala misalnya aku sebagai TA, aku fokus juga buat ngerekrut posisi entry level roles gitu. Balik lagi ya, rekrutmen sama TA ini perbedaannya lebih ke proses merekrutnya aja. Jadi bukan dari sisi posisi sebenarnya. Gitu. Terus, nah ini juga sama ya, berkesinambungan nih dengan dua poin sebelumnya. Jadi kalau rekrutmen dia can be deployed immediately. Jadi ketika ada vacancy atau posisi yang kosong, let's say nih, misal aku ngehandle departemen customer service gitu. Ada yang resign. Biasanya aku akan langsung cari replacementnya gitu. Nah, sangat vital bagi perusahaan gitu. Jadi jangan sampai posisinya kosong. Sementara kalau untuk TA, balik lagi ya, biasanya kita akan lihat nih gitu. Kita planning dulu apakah itu dibutuhkan lagi atau bahkan mungkin ditambah headcount-nya. Jadi tiga hal ini ya teman-teman dari sisi apa sih perbedaan dari talent acquisition dan rekrutmen. Perbedaannya lebih ke proses rekrutmennya, bukan posisinya. Kenapa? Karena di beberapa perusahaan juga titling dengan menggunakan talent acquisition juga cukup banyak, tapi tidak sedikit posisi TA itu merekrut juga posisi-posisi yang entry level roles atau volume hiringnya itu besar atau masif. Seperti itu. Itu dia ya teman-teman untuk perbedaannya. Nah, ada satu hal juga yang menarik sebenarnya kalau kita bicara terkait posisi rekrutmen ya. Mungkin tadi yang aku sampaikan sudut pandangnya kalau teman-teman bekerja di internal perusahaan teman-teman sendiri. Let's say nih, aku kerja di expert sebagai TA, berarti aku sebagai internal recruiter. Meanwhile, ada suatu industri atau perusahaan juga itu recruitment firm ya, atau recruitment consultant, yang dimana mereka tuh seringkali disebutnya headhunter. Nanti teman-teman boleh deh bisa searching headhunter itu apa. Jadi headhunter singkatnya adalah dia posisinya as a recruiter, tapi fokus dia itu lebih ke rekrutmen gitu. Mereka jalin kerjasama dengan sebuah perusahaan yang dimana perusahaan tersebut membutuhkan jasa rekrutmen ya dari headhunter. Gitu. Nah, headhunter fokusnya lebih ke yaudah fulfill aja posisinya gitu. Dia nggak akan memberikan terkait planning, strategic side itu udah di pihak kliennya. Tapi kita sebagai headhunter fokusnya aku di assign ya udah aku langsung cari kandidatnya gitu. Kandidat dia oke, placing di kita offer selesai seperti itu. Jadi kita nggak fokus ke hal-hal yang sifatnya planning ataupun strategik. Nah itu dia ya. Jadi salah satu posisi juga yang ada di HR sebenarnya. Nah selanjutnya terkait efektivitas ya dalam proses talent acquisition. Nah, ada tulisan menarik dari Harvard Business Review. Ini yang tulis itu Executive Vice Presidennya Indeed. Jadi Indeed kan ini salah satu job platform ya yang sudah cukup tersohor. Mungkin teman-teman tahu dan mungkin sempat pakai juga gitu ya. Jadi kalau bicara terkait talent acquisition, si Rajatis ini mention bahwa saat ini semakin intens nih gitu competition antara talent itu sendiri ataupun kandidat ya, apalagi kita sebagai talent acquisition yang nge-recruit. Gitu. Kenapa? Karena saat ini talent itu sudah mulai mungkin dulu fokusnya lebih ke industri yang sama ya ketika mencari pekerjaan. Sekarang malah lintas industri. Bahkan juga sekarang udah mulai beberapa orang switching career gitu. Jadi competition itu bermain di sana. Nah, hal-hal tersebut yang biasanya jadi salah satu hal yang mesti dipikirkan oleh talent acquisition dalam hal mencari seorang talent atau kandidat. Nah, ada juga tulisan dari AI HR.
eh, dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau proses untuk eh, di talent acquisition itu requires waktu. Jadi as a TA itu butuh waktu, butuh strategi, dan butuh budget atau money gitu. Nah, ini arahnya seperti apa? Karena ketika kita menjadi seorang talent acquisition, kita harus planningnya itu lebih matang ya gitu. Kenapa? Karena bisnis akan jalan kalau orangnya ada. Nah, jangan sampai kita sebagai TA itu jadi bottleneck. Soalnya kita butuh strategi yang matang, sama beberapa job portal, job platform itu kan berbayar ya biasanya. Ataupun mungkin feature atau software ATS gitu ya, itu kan berbayar biasanya. That's why as a TA, mungkin dalam sebuah perusahaan, entah skalanya masih kecil, menengah besar, dia harus budget preparation juga untuk tim rekrutmennya. Tapi ini pembahasannya lebih ke eh, top management ya. Kalau misalnya teman-teman punya HR manager atau talent acquisition manager, biasanya dia yang akan proses terkait budgeting. Nah, ada tulisan yang menarik juga dari Lever. Lever ini salah satu applicant tracking system. Jadi sebuah software ya yang cukup digandrungi ya beberapa perusahaan untuk memudahkan lah ya ibaratnya proses rekrutmen. Nah, tapi yang ini aku fokuskan adalah strateginya gitu. Dan ini menarik juga untuk diulas. Use informal outreach channel. Nah, ketika kita cari kandidat kan simpel kita job posting ya di media manapun itu. Tapi kita juga harus cari informal sumber yang eh, di mana kita bisa dapetin kandidat. Entah ikut job fair, kita ikut atau gabung ke komunitas, kita infoin lowongan yang ada di perusahaan kita, itu juga informal outreach-nya better gitu. Jadi proses pendekatannya itu jangan pasif. Jadi kita juga aktif bergerilya di lapangan. Sama ketika juga tektokan dengan kandidat sebisa mungkin bahasanya lebih personalize ya gitu. Jadi nggak usah kaku-kaku amat gitu biar kandidatnya juga nggak terlalu nervous ya entah pas interview atau ketika lagi chatting itu it's okay kayak casual tapi tetap di ranah profesional gitu. Jadi kita sebagai TA jangan membuat situasi jadi canggung lah gitu. Plus refine candidate searching quota gitu. Nah, ini pembahasannya menarik karena kenapa? Ketika orang-orang apply kadang-kadang kan applicants-nya itu bisa ratusan bahkan ribuan. I assume nggak semua kandidat itu bakal diproses gitu. Kenapa? Karena kita ada keterbatasan apa? Waktu, time. Jadi beberapa kandidat aja yang cocok gitu kita coba seleksi gitu. Nah, bagaimana dengan kandidat yang lain? Nah, itu nanti kita akan simpan di talent pool. Gitu. Jadi biasanya beberapa case, kok aku baru dikontak nih sekarang sama tim HR, padahal aku udah daftarnya 3 bulan yang lalu gitu. Biasanya itu karena data kita kesimpan, ke save di talent pool itu bisa digunakan lagi tuh buat di reach out kandidat yang mungkin oke pada saat itu cuman belum bisa kita proses. Nah, terus juga disampaikan ya prioritas kandidat experience. Kalau dari aku sih secara definisi kandidat experience itu fokusnya lebih ke apa? Kita lebih transparan secara informasi gitu. Baik dia lulus ataupun enggak harus dikabarin. Jangan sampai ntar terdengar lagi recruiter atau HR yang ngeghosting ya. Gitu. Dan kalau misalnya kita nggak pengen hal itu terjadi, nggak ada salahnya buat info ke kandidat untuk dia follow up juga ke kitanya gitu. Kalau misalnya kita state 2 minggu setelah ini informasinya bakal kita informasiin, sembari nunggu review dari user, it's okay buat kandidatnya nge-WA kita misalnya 2 minggu setelah itu. Jadi kesannya kita sama-sama saling ngerimen satu sama lain. Gitu. Itu kandidat experience yang oke. Toh pun kalau dia lolos baik, kalaupun nggak lolos kita bisa memberi tahu. Automate core recruitment process ini lebih ke otomasi ya. Tapi kalau kita bicara terkait otomasi, biasanya itu require money atau budget gitu. Case di lapangan, tidak semua industri ataupun perusahaan itu mau menggelontorkan beberapa sumber dana ya untuk rekrutmen. Nah, biasanya untuk perusahaan yang baru benar-benar kita utilize semanual itu. Simple pakai spreadsheet pun it's okay sebenarnya as long as datanya itu lengkap gitu. Ada beberapa tahun ke belakang juga sama aku juga kebanyakan masih utilize di spreadsheet. Toh pun ada ATS itu digunakan untuk supporting kerjaan kita. Varietas DI ini lebih ke inklusivitas. Jadi kalau terkait talent itu jangan sampai
dibeda-bedakan ya, sesimpel hal-hal yang berbau SARA ya. Jadi bisa mungkin kita fokus ke skill set, expertise, dan pengalaman yang dia miliki. Baru deh kita fokusnya ke analytics ya. Gitu. Dengan dokumentasi yang lengkap, data-data rekrutmen yang lengkap itu bisa jadi sebuah analisa data nantinya. Misalkan kalau kita pengen nyampein keluh kesah atau ada problem, itu biasanya kan rely on data dulu. Jadi nggak asal ngomong langsung ya. Misal aku kendala nih nyari kandidat karena A, B, C, dan D gitu. Ya udah, kita harus provide datanya. Dari data jadilah sebuah analytics things yang dimana itu bisa ngelihat performance dari seorang talent acquisition. Karena TA juga ada matriksnya untuk itu. Seperti itu ya dari sisi strategis. Nah, ini buat gambaran teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti tertarik juga buat ikut bootcampnya expert, nanti kita akan ulas secara lebih dalam terkait workflow seorang talent acquisition. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Mungkin kalau udah lama bekerja mungkin nggak terlalu kompleks ya, tapi kalau dilihat kan ini cukup banyak ya prosesnya gitu. Jadi mulai dari start si usernya atau hiring managers request manpower sampai pada akhirnya orang yang dibutuhkan itu datang kembali ke dia. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, seperti yang ada di layar saat ini. Jadi sangat banyak stakeholder atau pihak-pihak terkait yang terlibat. Ini pun yang aku paparkan adalah hal yang paling simple yang seharusnya terjadi. Tapi biasanya di beberapa proses itu bahkan ada yang jauh lebih rumit lagi. Tapi ini kawan praktisnya yang ada di layar. Nah, stakeholdersnya ada budget owner gitu ya. Balik lagi ya kalau kita bicara terkait PA, ada money atau budget gitu ya. So do budget adalah salary. Itulah dia. Jadi harus ada proses approval. Terus di sini ranahnya kita nih sebagai seorang talent acquisition ya, dari awal sampai akhir, bahkan nggak berhenti di sini, sampai ke proses offering itu pun kita bakal bantu. Dan biasa pendokumentasian kekaryawanan akan dibantu oleh tim HR yang lain ya, kadang-kala tim HR operations atau HR share service biasanya. Baru dia ada proses onboarding, itu biasanya kita bantu assist di hari pertama, sampai pada akhirnya ada deh welcoming session si kandidat ini yang turns out jadi karyawan. Awalnya talent sebagai kandidat, turns out jadi talent sebagai karyawan. Ini ya teman-teman untuk workflow dari seorang talent acquisition. Nah, dari proses yang sebanyak ini, gimana sih caranya biar bisa efektif dan efisien ya? Yang pertama itu penggerak awalnya itu adalah planning atau ada yang sebut manpower planning, ada juga yang sebut workforce planning ya gitu. Yang dimana di sini kita akan fokus dan harus bisa menelaah ya kira-kira apa sih kebutuhan perusahaan. Bagaimana sih caranya kita identifikasi talenta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Nggak asal misalnya ini butuh uh, accounting and tax officer gitu ya. Apakah hanya sekedar butuh cari dan selesai? Enggak, kita harus cek juga, kita harus identify sedalam mungkin biar sesuai nih dengan kondisi yang ada di perusahaan. Karena apa? Biasanya even posisinya dia sama, punya pengalaman yang serupa, tapi kadangkala orang-orang tersebut atau kandidat tersebut dia tidak bisa catch up atau nggak sesuai dengan environment kerja di sini. Jadi nggak berarti kamu punya pengalaman sebagai accounting sebelumnya itu bisa cocok di sini. Itu dia yang harus kita assess atau cek di awal. Terus kita juga harus bisa antisipasi ya perubahan sama nyiapin strategi juga. Semisal hal-hal yang kita sudah planning itu malah nggak bisa dijalankan. Kenapa? Karena kita rely on bisnis. Bisnis itu kan sifatnya fleksibel banget ya dan dinamis ya. Pada perubahan aja pasti dampaknya itu buruk-buruknya bisa juga terkena di proses rekrutmen. Itu dia ya teman-teman. Yang kedua, utilizing well documented data. Nah, dengan data yang terdokumentasi, jadi kita tuh bisa gather keputusan yang informasional ya. Jadi enggak hanya sekedar ucapan yang keluar aja dari mulut ya, tapi ada datanya. Gitu. Dengan ada data, kita bisa perbaiki proses rekrutmen. Gitu. Karena kadang-kala proses rekrutmen mungkin kita rasa baik-baik aja, tapi dari sudut pandang kandidat ataupun user ataupun mungkin tim yang lain merasa kurang begitu smooth prosesnya. Dari perbaikan tersebut kita pastinya bisa mengukur kinerja.
baik lagi kalau misalnya kita bekerja kan nggak asal kerja dan terima gaji, let's say seperti itu, tapi ada hal-hal yang harus diukur gitu. Itulah nanti akan ada namanya eh, talent acquisition matrix untuk mengukur baik kinerja individu maupun kinerja secara tim. Berarti ada benchmarking. Benchmarking ini sangat perlu ya bagi seorang talent acquisition. Sesimpel, misalnya aku di-assign atau ditugaskan untuk mencari software developer. Ya. Software developer, fokusnya mungkin di front end engineer gitu ya, front end. Nah, harus ada proses benchmarking. Benchmarking itu beragam macam. Aku akan coba lihat apakah kompetitor perusahaanku saat ini tuh mencari posisi yang sama. Kalau dia cari, berarti ada eh, kompetisi juga tuh yang terjadi di job market. Karena yang teman-teman perlu ingat, ketika teman-teman posting sebuah job, itu bukan hanya perusahaan teman-teman aja yang cari, tapi orang-orang di luar sana. Dengan adanya benchmarking, kita bisa lihat tuh, oh di perusahaan A, yaitu cari front end, job responsibility sama qualification-nya seperti ini, tapi kok di kita agak berbeda ya. Nah, itu akan jadi bahan diskusi kita dengan user atau hiring managers nih nantinya. Atau kita juga bisa lihat, oh, aku cek di company profile LinkedIn perusahaan A, oh, tim front end-nya ini cuma 3 orang dengan size sebanyak itu jumlah karyawan. Tapi kok di kita kayaknya agak kelebihan di front end-nya. Nah, itu juga benchmarking. Atau juga bisa benchmarking dari sisi benefit kekaryawanan gitu. Mungkin kita interview beberapa banyak orang dari berbagai macam industri, kita bisa tahu juga, oh ternyata di perusahaan A, B, C, dan D, dia tuh punya komponen benefits itu seperti ini gitu. Sementara kita masih seperti ini. Nah, kira-kira apa yang mesti kita lakukan nih biar kandidat itu tertarik dengan kita. Itu dia ya yang dinamakan dengan benchmarking. Dan teman-teman perlu ingat, hal-hal yang seperti benchmarking ini sangat berguna juga untuk pilar-pilar HR lainnya gitu. Kalau terkait benefit ini akan ngaruh ke compensation and benefits dan hal-hal yang lainnya. Nah, alignment with business goals. Intinya adalah kalau jadi seorang talent acquisition itu sebisa mungkin orang-orang yang kita cari itu sesuai dengan karakteristik perusahaan kita. Gitu. Bagaimana kita cari tahu karakteristik perusahaan kita itu berangkat dari tim kecilnya dulu. Contoh lagi, aku diminta untuk rekrut posisi HR admin gitu ya. Aku harus tahu tim HR di tempatku itu seperti apa lingkungan kerjanya, seperti apa orang-orangnya, karakteristiknya. Nah, itu aku harus sesuaiin dengan kandidat yang aku interview gitu. Karena balik lagi ya, kadang-kala mungkin dia punya pengalaman yang relevan, tapi tidak untuk adaptasi secara sisi lingkungan. Bukan berarti dia nggak baik ya dari sisi skill set. Tapi ada hal-hal yang namanya culture fit, itu yang mesti kita assess juga. Gitu dia terkait proses efektif dan efisien. Nah, ini ya, teman-teman terkait 6 stage of recruitment life cycle. Nah, ini juga nanti aku akan ulas lebih detail ya di bootcampnya Expert. Ada 6 tahapan penting yang nanti teman-teman akan hadapi ya, gitu. Ini proses common practice-nya nih. Tuh. Ada manpower planning dan workforce request. Ini bagian tahapan planning ya di awal. Terus ada preparing. Preparing ini fokusnya kita nanti ke job analysis sama nanti job ad writing ya. Terus ada sourcing. Nah, sourcing ini nanti kita bakal fokus ke sourcing teknik sama tools-nya. Ada proses screening. Ini terkait strategi kita screening kandidat ya. Screening resume-nya, terus kita pastiin kandidat experience-nya juga berjalan dengan baik ya dan lancar. Ada proses selecting juga. Nah, di selecting, sini kita akan fokus dari sisi interview sama beberapa proses seleksi lainnya. Karena kadang-kala kan kalau kita bicara seleksi, itu ada yang pakai psikotes, ada juga yang pakai study case, ada juga mungkin yang pakai project ya. Nah, itu berbagai macam. Baru deh di akhir itu ada yang namanya offering. Nah, offering sendiri ini adalah tahap paling akhir ya di proses rekrutmen, di mana itu isinya ada proses salary calculation, kita bantu untuk hitung kompensasi dan benefitnya. Ada proses job offer, kadangkala kalau agak sedikit susah nih ya kandidatnya, akan ada proses negosiasi biasanya.
kebanyakan sih perihal salary atau gaji. Baru dia nanti di akhir itu kalau misalnya kandidatnya oke, masuk deh ke tahapan onboarding. Nah, tapi yang harus dicek juga atau di preventif juga adalah kalau kandidatnya reject offering. Nah, ini biasanya bakal jadi momok ya untuk teman-teman yang kerja di ranah HR ataupun talent acquisition ataupun rekrutmen ketika kita udah proses tuh panjang-panjang kandidatnya, at the end dia malah nggak nerima offering dari kita gitu. Nah, ini terkait mempertahankan talent. Tadi kita udah lihat ya proses di awal itu seperti apa kalau talent acquisition. Nah, ada satu hal juga yang harus kita perhatikan itu buat retaining talent. Nah, kita harus lihat ya, kata mempertahankan itu bisa dari dua sisi. In proses rekrutmen, ketika proses rekrutmennya sedang berjalan, sama ketika proses rekrutmen ini telah selesai. Berarti kalau di sini definisinya dia itu masih jadi kandidat. Di sini itu definisinya dia jadi seorang karyawan. Kenapa sih sampai akhirnya dia selesai direkrut, kita masih tetap ngelihatin ya kandidat kita. Let's say nih, aku ngerekrut Kak Zahra gitu. Kak Zahra taunya orang pertama yang dia tektokan, HR pertama ataupun pihak perusahaan itu adalah aku gitu ya sebagai representatif di awal ya. Karena kan ya proses ngerekrut dari awal hingga akhir itu Kak Zahra pasti tahu sama aku. Gitu. Terus saat dia jadi karyawan, ketika Zahra menghadapi sebuah permasalahan ataupun case ataupun hal-hal yang lainnya, biasanya karyawan baru agak cukup sukar nih gitu atau mungkin sungkan gitu ya untuk nyampaikan keluh kesahnya gitu. Nah, biasanya dia akan coba discuss dengan talent acquisition-nya. Nah, disinilah peran kita itu berjalan. Karena kenapa? Biasanya kan kalau proses kekaryawanan, anggaplah skemanya dia probation ya. Kayak sistem probation kan 3 bulan tuh di awal. Nah, 3 bulan di awal, kita sebagai TA juga jangan acuh. Kita harus make sure at least sebulan sekali. Biasanya sih yang aku lakukan, sebulan sekali itu kita harus maintain kandidatnya dia level satisfaction-nya udah di tahap mana gitu. Apakah sesuai dengan harapannya ketika join di bulan pertama, tanyain juga di bulan kedua so far seperti apa, sampai akhirnya di bulan ketiga dia seperti apa. Nah, itu kita harus maintain atau sesimpel tanyain gitu. Biar apa? Biar kita tahu dan preventif. Semisal mungkin Zahra ada bottleneck yang mungkin sungkan nih, dia laporin ke atasannya atau ke rekan kerjanya. Nah, itu kita bisa bantu penjebatannya sebenarnya. Nah, ini ada tulisan juga ya dari Robert Walters. Jadi dia nge-show kalau 94% kandidat dia itu kemungkinan besar akan mempengaruhi decision making-nya untuk accept atau reject offer. Berangkat dari pengalaman dia di proses. Jadi rekrutmen experience atau kandidat experience itu sangat berpengaruh presentasi dia terima atau reject offer-nya ya, teman-teman. Dan 85% itu biasanya kalau kandidatnya merasa oke ya, itu more likely dia bakal accept offering-nya gitu. Jadi dipastikan proses rekrutmen itu bisa setransparan itu dan seinformatif yang bisa kita informasikan gitu. Jadi jangan sampai kandidat yang kita proses itu kita anggurin gitu. Sesimpel kalau misalnya dia masih pengen bertanya di luar sesi interview itu silahkan juga via WhatsApp ke Papa kita bantu fasilitasi. Terus juga tulisan yang menarik ya di majalah Forbes di artikelnya, some information is better than no information. Jadi informasi sekecil apapun, sesimpel Kak Zara mohon maaf sebelumnya untuk hasil interview HR saat ini kita masih ulas dengan user. Eh, eh, Komunikasi dengan user ini agak sedikit delay karena usernya sedang bisnis trip misalnya. Jadi ada delay ya dalam proses informasi hasil rekrutmennya Kak Zara. Kalau bisa menunggu kira-kira 2-3 hari ke depan, aku bakal bantu untuk follow up lagi ya ke Sarah untuk hasil terakhirnya. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu lebih better diinformasikan. It's okay dengan bahasa yang casual itu nggak ada masalah. Pastikan Anda dia terinformasikan. Kenapa? Kita juga harus aware dan sadar bahwa eh, kandidat itu sebenarnya kan nggak proses di tempat kita juga ya. Jadi jangan sampai kita jadi bottleneck-nya rezeki orang-orang ya, seperti itu. Karena ketika aku proses kandidat juga,
aku begging dia join ke tempatku itu besar, tapi aku harus aware bahwa dia juga itu coba cari peluang lain di luar sana gitu. Karena beberapa case biasanya karena dia nunggu informasi dari kita, saking senengnya gitu ya, dia malah menunda proses rekrutmen di tempat lain. Padahal hasilnya mungkin nggak lolos di tempat kita. Sesimpel mungkin usernya itu belum bisa informasiin, delay cukup lama. Nah itu yang mesti kita jaga. Gitu. Nah, ada 10 step ya kalau kita bicara improving candidate experience. Ini sangat banyak. Entah job desk-nya harus jelas, proses rekrutmennya itu harus simple, transparan. Nah, ini poin yang tadi ya. Terus juga contact person ya, dalam artian ketika ada yang ingin ditanyakan kandidatnya, itu kita open juga. Jadi jangan dianggurin. Jadi proses diskusi itu nggak cuma di interview ya. Kita juga bantu kandidatnya buat preparation. Nah, biasanya aku bakal ngasih tips sih biasanya ketika contoh nih, eh, contoh misalnya Krisna ya, bakal interview dengan Sahara sebagai user gitu. Aku bakal ngasih tahu Krisna tips and trick apa yang mesti kamu siapkan ketika berhadapan dengan Kak Zahra gitu, selaku user. Jadi kandidat juga jauh lebih prepared. Tuh. Karena dari situ pasti dia akan aware, oh ternyata kita juga dibantu ya dari sisi HR buat preparation-nya kan. Jadi mereka jauh lebih matang ketika interview. Terus juga kita conduct interview, kalau dari aku sendiri kita harus paham ya, interview yang sifatnya terstruktur atau juga yang enggak terstruktur. Seperti itu. Terus humanize recruitment process, prosesnya itu harus lebih agile juga, lebih dinamis, terus informatif pastinya. Let all candidates know where they stand. Ya, kandidatnya ini udah sampai tahap mana sih prosesnya? Nah itu kita informasiin. Bahkan biasanya di awal aku bakal informasiin proses rekrutmen di tempat kita itu tahapnya dari mana sampai mana. Itu kita informasiin mereka. Jadi si kandidatnya ini punya bayangan tuh. Oh ternyata kalau interview posisi ini itu stepnya yang harus aku lewatin ada 3 tahapan gitu. Terus make your new hire feel welcome. Nah once dia udah jadi karyawan, nah itu kita bisa onboarding dia dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika dia udah jadi karyawan malah bingung, ih habis ini aku mesti ngapain ya, mesti kemana ya. Jadi jangan sampai hari pertamanya itu kesannya kurang begitu baik. Baru deh kita bisa collect feedback. Biasanya feedback ini bisa kita dapatkan dari kandidat yang berasal jadi karyawan. Kita minta testimoninya so far proses rekrutmen kita sebaik apa atau mungkin sekurang apa gitu. Jadi ada improvement lah di situ nantinya. Itu dia. Nah, juga nih yang kita harus pastikan untuk talent yang sudah jadi karyawan gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang masuk itu kita malah enggak perhatiin ya si new hire gitu. Karena kan pasti cukup berat juga ya bebannya ya karyawan baru kan karena harus adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan kerjaannya, adaptasi dengan rekan kerja, adaptasi dengan atasan itu kan pasti melelahkan ya di hari-hari pertama bekerja. Jadi kita harus apresiasi juga kedatangan mereka. Dengan cara apa? Yang pertama, biasanya orang-orang baru pasti lebih getol dan lebih suka ngasih ide-idenya yang segar. Jadi never dismiss their ideas gitu. Kita harus fokus juga bahwa kedatangan orang baru pasti kedatangan ide yang baru. Nah, kita harus terbuka akan hal itu. Terus never block their development gitu. Kadang-kala beberapa orang juga punya cara buat ngedevelop dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita terlalu strict ya, apalagi si user atau atasannya nih untuk ngedeveloping anak-anaknya atau timnya gitu. Terus yang terakhir never pass up the chance to praise them. Jadi ketika ada misal nih perusahaan teman-teman itu punya event atau kegiatan yang dimana bisa mengapresiasi karyawan-karyawan gitu ya, entah akan pencapaiannya atau mungkin target yang dikerjakan. Nah itu nggak apa-apa. Simpel misalnya employee of the month gitu ya, atau employee of the week gitu ya, atau misalnya divisi terbaik per 6 bulan ini gitu. Nggak apa-apa dibuatin event-event tersebut. Jadi ada rasa kita juga memperhatikan karyawan-karyawan kita. Itu dia ya untuk tips mempertahankan talent nih. Nah, buat teman-teman yang pengen berkarir ya di ranah talent acquisition, mungkin yang ingin switching atau yang ada di ranah HR, cuman pilarnya bukan di talent acquisition,
ada 6 hal sih yang setidaknya teman-teman harus persiapkan seperti itu. Pertama terkait awareness ya, talent acquisition gitu. Jadi ketika teman-teman pengen jadi seorang talent acquisition, ya harus getol juga ya mencari talent acquisition itu apa, harus di-brief juga untuk belajarnya dan mencari tahu seperti itu. Terus seek mentorship juga. Mentorship ini bisa dari berbagai macam sumber. Entah nih mungkin teman-teman saat ini yang sedang bekerja, mungkin posisinya bukan di HR, nggak ada salahnya buat ngajakin orang-orang HR yang ada di tempat teman-teman itu untuk banyak diskusi. Tuh. Seperti apa sih kriteria HR? Pasti mereka juga cukup terbuka sebenarnya, gitu. Karena hal ini juga berjalan ya di tempat kerjaku saat ini. Ada orang-orang yang dia satunya kerjanya sebagai customer service, tapi pengen banget tuh di HR gitu. Dia pengen minta waktuku kurang lebih 30 menitan untuk ngobrol perihal hal ini caranya seperti apa. Itu aku open juga terkait hal tersebut. Ya teman-teman bisa cari mentorship ya. Entah rekan kerja, atau mungkin kakak tingkat, ataupun mungkin kolega teman-teman yang di HR itu it's okay. Optimize LinkedIn profile gitu. Karena talent acquisition itu garda terdepan, jadi kalau kita ngerekrut kan biasanya kandidat bakal kepoin ya. Gitu. Sekarang kan jauh lebih mudah ya untuk kepoin siapa sih rekruternya itu bisa dilihat langsung dari LinkedIn-nya. Tuh, jadi sebisa mungkin kita bisa prepare juga tuh LinkedIn profile kita seinformatif itu biar kandidatnya juga gain trust-nya. Nah, fokusnya lebih ke sana. Terus yang keempat, keep up to date dengan tren industri ataupun ketenaga kerjaan yang relate kaitannya dengan HR. Contoh misalnya ini kemarin-kemarin tuh di 2 tahun yang lalu kayak Undang-Undang Cipta Kerja, terus juga perubahan terkait perhitungan pajak itu kan ngaruh ya buat PPh PP 21 ya, pajak penghasilan. Yang itu juga masih scope dana HR apalagi terkait penggajian itu. Terus juga komponen-komponen yang lainnya gitu. Misal terkait apa itu PKWT, apa itu perjanjian kerja waktu tertentu, atau perjanjian kerja waktu tertentu, seperti apa, bedanya apa. Nah, itu teman-teman juga harus aware ya terkait kebijakan-kebijakan yang ada landasannya. Tuh. Gain relevant experience. Relevant experience ini it doesn't mean kalau teman-teman harus kerja langsung di ranah tersebut gitu ya. Karena kan pasti ketika mencari pekerjaan juga butuh waktu gitu. Nah, relevant experience-nya itu berbagai macam nih. Saat ini kan sudah banyak difasilitasi ya. Kayak webinar, course, bootcamp, mini bootcamp, atau hal apapun itu sebenarnya bisa jadi salah satu experience-nya teman-teman. Karena saat ini kan sebenarnya pemateri ataupun mentor pasti dari bidang tertentu yang memang tahu di lapangan seperti apa. Gitu. Jadi setidaknya teman-teman ketika baca secara teori juga, teman-teman punya ruang juga untuk diskusi tuh secara fakta di lapangan seperti apa sih proses talent acquisition misalnya. Dan be open dan fleksibel juga ya dengan career journey gitu. Tidak selalu mulai karir HR itu harus dari HR. Beberapa teman-temanku ada yang awal dari eh, telemarketing, temanku satu jadi HR, ada juga yang awalnya dia customer service gitu. Ada yang awalnya dia juga business analyst, terus ke HR. Jadi HR saat ini cukup diverse sebenarnya. Jadi siapapun bisa masuk as long as dia bisa lihat celah dan kesempatan dan mau belajar gitu. Dan biasanya kalau career journey ini kebanyakan secara internal hiring nih di perusahaan teman-teman. Jadi nggak ada salahnya, misal dapat kerja, posisinya mungkin ke HR dulu, it's okay gitu. Sembari teman-teman cari peluang, siapa tahu biasanya ada proses mutasi ataupun promosi ke posisi HR itu kadangkala terjadi gitu. Karena biasanya ketika cari orang HR itu lebih enak cari karyawan yang udah internal, karena secara nggak langsung dia udah tahu lingkungan perusahaan itu seperti apa. Nah, fokusnya ke arah sana ya, teman-teman. Ini nih yang tadi aku sampaikan kalau sebenarnya eh, posisi HR itu pilarnya banyak banget ya. Jadi semakin berkembangnya teknologi, semakin spesialis tuh HR-nya. Dulu kan mungkin lebih ke HR generalis, ada yang sebutannya personalia ya. Nah, sekarang dibagi. Ini gambar yang cukup jelas ya dari AI HR terkait pembagian dari sisi HR. Jadi HR itu dibagi dari 4 hal. HR yang namanya lebih ke advisor, yang lebih ke service champion atau HR share service ya.
plus solution architect gitu. Posisi talent acquisition itu masuknya lebih ke solution architect gitu. Jadi memang lebih karena operasional buat supporting talent-talentnya gitu. Nah, ada juga di sini headhunter nih yang tadi aku sampaikan ya. Ada headhunter, tapi dia ini lebih ke external recruitment. Kalau TA ini lebih ke internal. Internal berarti kita cari posisi yang kosong di perusahaan kita. Meanwhile, kalau headhunter ini dia cariin kandidat dari klien yang kerjasama dengan perusahaannya. Gitu. Ada juga rekrutmen consultant ya. Naming rekrutmen consultant sama headhunter kadangkala serupa gitu. Nah, ini dia. Kalau misalnya teman-teman saat ini ada di HR officer gitu ya atau HR admin gitu, pengen ke TA itu pasti bisa. Jadi jalurnya udah cukup tergambarkan ya karena masih dalam satu family di HR. Nah, gimana kalau teman-teman yang dari luar? Nah, kalau pengen masuk HR itu harus fleksibel juga nih teman-teman. Ketika ada change atau kesempatan, you don't have to start from talent acquisition gitu. Bisa juga dari HR admin gitu. Teman-teman dapat HR admin tapi punya bekal pernah ikut camp DA itu it's okay. Jadi kan jadi nilai tambah ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan juga. Atau kalau teman-teman yang dari non HR itu it's okay. Mungkin saat ini teman-teman jadi marketing di perusahaan A gitu. Oh, ternyata ada posisi HR yang kosong nih. Gak ada salahnya teman-teman buat nanyain ke tim HR di perusahaan teman-teman. Apakah ada kesempatan gak sih buat jadi karyawan di tim HR gitu. Gitu. Nah, itu dia dari sisi perjalanan atau karir journey ya. Nah, ini di akhir aku pengen ngasih highlight juga nih terkait spesifik materi yang bakal teman-teman dapetin di bootcamp juga nantinya. Karena kan tadi lebih ke workflow chart ya, teman-teman ya. Teman-teman bakal fokus kalau jadi seorang TA itu di manpower planning sama workforce. Kita juga harus tahu ya perbedaan dari HR, fungsi HR itu apa sama TA gitu. Kan HR ini sifatnya besar, TA ini lebih ke anaknya ya. Anggaplah HR ini orang tua, TA ini anaknya. Kita harus paham apa itu workforce planning, terus kita harus lihat juga cara identifikasi talent gaps, terus juga selain manpower planning, kadangkala ada juga manpower request. Karena kan nggak semua posisi itu sifatnya baru ya. Ada juga yang replacement. Contoh kalau dia resign. Plus kita harus aware juga terkait approval flow. Karena ketika orang-orang atau user nge-request posisi itu nggak semuanya di-approve kadang-kala. Nah, itu kita harus aware. Terus ada job analysis sama job ad writing. Kita harus aware juga cara conduct job analysis. Apalagi kalau posisinya masih baru. Terus juga cara buat iklan lowongan itu jauh lebih eye-catching kali ya. Jadi cukup menarik dilihat orang-orang di luar sana gitu. Terlepas nanti dia daftar atau enggak. At least dia aware dulu nih terkait perusahaan kita. Nah, di tahap sourcing ini ada sourcing teknis dan tools. Harus nge-utilize ya, mau nggak mau LinkedIn profile. Nanti kita bakal ulas lebih dalam juga tuh di sesi bootcamp-nya. Kita bakal pisah juga sourcing untuk aktif kandidat, pasif, Boolean search pakai LinkedIn, sama juga bagaimana cara memanfaatkan job boarding sama social media. Terus kita di tahap screening, kita bisa talent mapping ya. Talent mapping dari kandidat yang akan kita proses. Best practice juga buat kita nge-screening resume itu seperti apa. Terus ada juga kandidat pre-screening call sama kita manage kandidat experience-nya ya. Yang di kelima ini terkait selecting nih. Ini masuknya ke ranah interview. Sebelum karena kita harus aware juga. Karena kalau sebelum interview itu ada seleksi kayak psikotes, ada study case, karena ada kalau posisi developer tuh ada coding juga biasanya, entah yang sifatnya offline atau live coding. Nah, itu kita harus paham juga setidaknya flow-nya. Terus cara conduct effective interview ya, dari kita invite, kita schedule, kita paham interview yang secara struktur, gak terstruktur, terus yang paling common juga terkait behavioral events interview atau BE. Sama gimana sih caranya kita crafting interview framework. Jadi ketika kita interview itu nggak asal langsung nanya. Kita harus punya uh, key points yang ingin ditanyakan biar nggak keluar jalur. Terus yang di tahapan keenam,
di stage recruitment life cycle itu decision making models ya, gitu. Karena yang jadi kegundahan seorang TA adalah ketika dia berhadapan dengan, aduh semuanya kandidatnya oke nih, ini yang harus dipilih yang mana nih. Jadi kita harus berani ngambil keputusan, apalagi kalau hiring prosesnya itu semakin kompleks nanti. Baru deh kita masuk tahapan offering, mempersiapkan dokumentasi kandidat, referensi cek, negosiasi, proses onboarding, sama juga nanti transisi dari kandidat menjadi employee. Itu dia ya teman-teman terkait 6 tahapan rekrutmen life cycle yang nanti bakal dibahas banyak sih kalau di sesi bootcampnya expert. Itu dia Kak Sarah dari aku ya untuk materi kita di malam hari ini. Kalau ada yang pengen bertanya nanti bisa via link yang dibagikan tadi ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, aku balikin lagi nih ke Kak Sarah, silahkan. Oke, Kak Adwan. Thank you nih, Kak, untuk materinya. Jadi nanti teman-teman kalau mau nanya, jangan lupa drop pertanyaannya di link Menti yang ada di kolom chat yang udah di reminder ya sama admin-adminnya expert. Buat Kak Adwan, mungkin kita bisa istirahat dulu nih, Kak, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, Kak Adwan, selamat istirahat, Kak, dan menunggu sesi tanya-jawab ya. Nah, teman-teman, tadi kan udah dibahas nih. Mungkin admin boleh bantu nge-spotlight lagi ya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, tadi kan udah dijelasin tuh tentang talent acquisition dan ternyata kalau mau jadi TA nggak startingnya nggak harus dari background pendidikan mungkin psikolog atau manajemen, bisa dari mana aja, bisa starting dari CS atau dari admin recruiter. Dari sana teman-teman bisa juga nih untuk mencapai karir hingga top tier-nya. Jadi tadi katanya Kak Don ada ibunya yaitu jadi bidang HR ya. Jadi teman-teman bisa mulai banget first step-nya di bidang talent acquisition dengan ikut salah satu kelas menarik yang akan disampaikan oleh Kak Krisna. Halo Kak Krisna, apakah sudah bergabung sama kita nih Kak? Sudah Dengar-dengar Kak ada, Zara. oke, dengar ada info menarik nih yang ingin disampaikan oleh Kak Krisna buat teman-teman yang pengen meniti karir sebagai HR atau talent acquisition. Oke teman-teman, untuk nggak lama-lama, aku langsung mempersembahkan sesi ini kepada Kak Krisna ya, bakal sharing-sharing gimana sih gajinya nanti kalau jadi TA, gimana karirnya jadi TA, dan gimana pulang karir TA untuk 5 tahun ke depan. Mungkin teman-teman di sini ada yang fresh graduate, mungkin ada yang nyari job site, atau mungkin mau banting setir dari karir sebelumnya. Nah, Kak Krisna ada info yang mendukung, yang bisa support teman-teman buat makin mantap nih, meniti karir di bidang talent acquisition. Oke, langsung aja sesinya aku persembahkan ke Kak Krisna. Oke Kak, silahkan. Oke Kak, boleh dibantu buat share screen ya Kak ya. Teman-teman sebelumnya perkenalkan aku Krisna, kelas 1 dari tim CRM Expert yang udah menyapa kalian teman-teman semua di grup A ya Kak ya. Nah, di sini aku akan ngejelasin nih ke teman-teman di mana kelas expert itu ada dua, yaitu mini bootcamp dan intensif bootcamp. Dan pada malam hari ini kita sedang menjalankan mini bootcamp ya teman-teman, di mana kelas ini bersifatnya gratis, hanya 1 kali sesi live class, dan akan mendapatkan sertifikat partisipasi aja sebagai bukti kehadirannya. Nah, materi yang disampaikan oleh Kak Tuan juga tadi masih bagian awal-awalnya aja nih teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik nih di dunia HR and Talent Acquisition, bisa nih bergabung di kelas intensif bootcampnya expert nanti. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir karena nanti rekaman ini akan bisa di grup ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin belajar kembali atau tadi yang ketinggalan buat ikut mendengarkan dari awal, nantinya akan di-share di grup WA nanti teman-teman. Nah, di kelas satunya itu intensif bootcamp, di mana kelas ini lebih lengkap nih fasilitasnya daripada mini bootcamp. Meskipun kelas ini berbayar, namun benefit yang akan didapatkan akan lebih banyak dari yang mini bootcamp ya teman-teman. Di intensif bootcamp, teman-teman akan mendapatkan 8 sampai hingga 18 kali sesi live kelas dan mendapatkan sertifikat resmi yang diakui Kemenaker setelah menyelesaikan intensif bootcamp-nya. Kemudian silabus yang diajarkan oleh para mentor kami yaitu sudah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kemudian
akan ada sesi praktikum untuk pembentukan portofolio. Nantinya teman-teman juga akan mendapatkan portofolio di mana di sesi final project mentorship teman-teman bisa konsultasi langsung nih sama mentor-mentor yang ada di intensive bootcamp untuk pengerjaan project portofolio teman-teman. Dan akses materi dan rekaman kelas itu seumur hidup. Jadi teman-teman yang bergabung di kelas intensive bootcamp bisa belajar terus-menerus nih hingga teman-teman apa ya lebih hafal dari apa aja sih materi-materi yang udah dipelajarin di intensive bootcamp expert ini. Kemudian akan tersedia grup mentoring dan networking untuk berdiskusi dan berjejaring sosial untuk teman-teman kepada teman-teman yang lain dari segala penjuru yang berada dalam kelas intensive bootcamp. Kemudian akan ada akses psychological online assessment di mana teman-teman bisa tes kepribadian, gaya kerja, kepemimpinan, dan minat bakat ya teman-teman. Kemudian ada dukungan profesional branding di LinkedIn. Next, Kak. Nah, jadi di sini ada data ya teman-teman untuk lowongan pekerjaan dengan pertumbuhan yang melejit. Di sini ada data dari tahun 2018 hingga 2022, di mana HR and Talent Acquisition ini berada di urutan kedua ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah ragu nih untuk proses karir HR Talent Acquisition ini. Dan teman-teman yang masih pemula atau belum mengerti akan HR and Talent Acquisition, bisa banget nih join di intensive bootcampnya expert dan bisa beranah karir ke HR and Talent Acquisition ini teman-teman. Next, Kak. Nah, di sini juga ada data lagi ya teman-teman, di mana pertumbuhan yang sangat pesat dalam 4 tahun terakhir ini, yaitu ditempati oleh Talent Acquisition Associate, di mana sebenarnya di SR Acquisition ini banyak nih job function-nya, terutama salah satunya itu di Talent Acquisition Associate. Nah, teman-teman yang ingin banget dan mengerti banyak hal tentang dunia SR Talent Acquisition ini, bisa nih join di Intensive Bootcamp Expert untuk mengenal lebih jauh apa aja sih yang ada di apa ya di dunia SR and Talent Acquisition ini. Tadi kan udah disampaikan oleh Kak Advan sendiri ya, udah di-mention juga bahwa di dunia SR itu banyak banget nih ranah-ranahnya. Jadi teman-teman bisa belajar mengenai salah satu atau mengerti banyak hal dulu tentang dunia SR dan bisa nih teman-teman memfokuskan di ranah mana yang teman-teman inginkan. Next, Kak. Nah, siapa aja sih yang bisa bergabung di Intensive Bootcamp HR and Talent Acquisition ini? Terutama yaitu untuk para fresh graduate atau para mahasiswa yang ingin mendapatkan portfolio atau ingin belajar di dunia HR and Talent Acquisition. Jadi teman-teman yang berada di luar jurusan psikolog atau manajemen SDM masih juga bisa bergabung nih di dunia SR Talent Acquisition ini. Jadinya teman-teman nggak usah ragu juga karena materi yang diajarkan di Intensive Bootcamp Expert juga masih dari basic dan membantu teman-teman untuk belajar lebih tinggi atau lebih paham lagi di ranah SR Talent Acquisition ini. Dan teman-teman juga bisa mengupgrade skill untuk para pekerja yang udah berada di ranah HR dan Talent Acquisition ini untuk mempercepat jenjang karir juga dan untuk mengasah lagi nih ilmu teman-teman di dunia HR dan Talent Acquisition. Dan para switch career juga bisa nih untuk join di intensive bootcamp ini karena untuk teman-teman juga bagi pekerja yang ingin switch career atau teman-teman jurusan lain dari psikolog atau manajemen SDM
Selain itu juga bisa belajar di dunia SRM dan acquisition. Next, Kak. Nah, untuk kelas terdekat kami ada di 14 Oktober 2024 ya teman-teman. Dan banyak nih benefit yang akan didapatkan teman-teman yang udah aku sampaikan di awal tadi. Seperti 8 sesi live class, sertifikat resmi yang diakui Kemenaker, kurikulum yang sesuai dengan SKKNI, psychological online assessment, group mentoring and networking, project based learning, professional branding, dan akses materi dan rekaman seumur hidup. Nah, untuk kelas ini berbayar di 998.000 ya teman-teman, tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang join intensif mini bootcamp pada malam hari ini akan ada special diskon nih teman-teman untuk join di SR Talent Acquisition ini. Nah, di Intensive Bootcamp SR Talent Acquisition ini juga banyak manfaatnya yang akan didapatkan seperti mengembangkan pengetahuan pada SR and Talent Acquisition yang komprehensif, menyelaraskan pelayanan strategis dengan tujuan perusahaan, meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi, meminimalisir bias dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, mengimplementasikan proses rekrutan berbasis data. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk materi apa aja sih yang bisa teman-teman pelajari di intensif bootcamp ini. Next, Kak. Nah, bootcamp ini sangat direkomendasikan bagi kamu yang berada di entry level HR staff, HR enthusiast, talent acquisition specialist, job seeker, mahasiswa, dan teman-teman switch career yang ingin pindah ke ranah SR and acquisition, dan mahasiswa yang ingin belajar lebih lanjut tentang dunia SR and acquisition ini, teman-teman bisa nih gabung di intensive bootcampnya Expert. Dan di sini akan diadakan seminggu 2 kali teman-teman untuk kelas intensive bootcampnya, di mana akan diadakan di 14 Oktober hingga 11 November, dan dengan materi yang sudah distandarkan oleh sesuai standar kompetensi kerja nasional yang sudah dibahas juga oleh Kak Tuan tadi untuk penjelasan dari setiap materi-materi yang sudah ada pada jadwal intensif bootcamp ini ya teman-teman. Next, Kak. Nah, ini beberapa contoh portofolio yang akan teman-teman dapatkan ketika telah menyelesaikan intensif bootcamp. Di sini ada project final test untuk teman-teman yang akan kerjakan ketika mengakhiri kelas intensif bootcamp nantinya. Next, Kak. Dan ini contoh sertifikat yang sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi sertifikat untuk intensif bootcamp kami sudah diakui oleh Kemenaker. Jadi sertifikat ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk mengisi kurikulum CV teman-teman dan sebagai nilai plus nih di mata perusahaan untuk teman-teman yang ingin ingin mendaftar di pekerjaan dunia SRM dan acquisition ini, karena teman-teman sudah memiliki sertifikat yang berbasis SRM dan acquisition dan sesuai pekerjaan yang teman-teman dapatkan. Next, Kak. Dan teman-teman juga akan belajar tools assessment iGrow dan bakal dijelasin sampai ke reportnya yang akan diajarin langsung oleh praktisi HR buat assessment kandidat, yaitu oleh Kak Bun Savana yang akan mengajarkan teman-teman untuk belajar tools assessment iGrow hingga ke reportnya ya teman-teman. Next, Kak. Nah, ini beberapa testimoni yang udah pernah mengikuti intensif bootcamp
di expert ini teman-teman. Aku bacain satu aja nih dari Kak Diah Pitaloka. Expert benar-benar memberikan ruang belajar yang kondusif, nyaman, dan aman bagi pemula maupun profesional. Mulai dari awal kejelasan agenda, penyelenggaraan kelas, pemberian break, quiz, dan tools esensial yang difasilitasi sungguh worth to invest. Nah, teman-teman jadi nggak usah khawatir karena udah banyak nih alumni-alumni dari Intensive Bootcamp Expert yang berjaring sosial di LinkedIn juga. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya juga kepada teman-teman atau alumni untuk lebih lanjutnya di dunia pekerjaan SR and Talent Acquisition ini teman-teman. Next Kak. Nah ini komparasi Intensive Bootcamp SR and Talent Acquisition dengan bootcamp lain. Di mana bootcamp expert ini lebih murah ya teman-teman, hanya investasi 300 ribuan dibanding bootcamp lain yang hingga jutaan nih. Dan kurikulum yang kita sampaikan sudah sesuai SKKNI dan mendapatkan psychological online assessment. Di sini bisa dilihat bahwa bootcamp expert sendiri memiliki banyak keunggulan dari bootcamp lainnya. Jadi teman-teman nggak usah ragu nih untuk segera daftar dan join bersama kelas intensif bootcamp SRN and Acquisition Expert ini. Next, Kak. Nah, untuk teman-teman yang join di mini bootcamp malam hari ini, teman-teman akan mendapatkan spesial diskon nih, teman-teman, di mana dari harga yang sebelumnya itu 998.000, ini diskon 70% yang menjadi 299.000 saja, yaitu 300.000 kurang 1.000 ya teman-teman. Aku buka untuk 10 kota aja nih teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan dan ingin join serta belajar lebih lanjut tentang dunia SR and Talent Acquisition ini, segera hubungi CRM Expert atau admin WA 18087147. Nah, teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut dan ingin switch career di dunia SR and Talent Acquisition ini, teman-teman bisa nih segera mendaftarkan diri teman-teman di intensif bootcamp yang akan terlaksana pada 14 Oktober mendatang ya teman-teman. Nah, next Kak. Nah, teman-teman jadi nggak usah ragu nih bagi teman-teman yang ingin switch career, upgrade skill, atau teman-teman yang di luar ranah psikolog dan manajemen SDM bisa banget nih join di SR Talent Acquisition Intensive Bootcamp-nya Expert, dan masih banyak benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika bergabung dan join di kelas intensif bootcamp kami. Jadi teman-teman segera daftarkan diri teman-teman untuk mengupgrade skill teman-teman dan belajar lebih jauh di dunia SR and Acquisition bersama Kak Advan dan Kak Embun Savana, yang dimana mereka merupakan mentor dari Brevi dan Broiler X yang akan menemani teman-teman di kelas intensif bootcamp nantinya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di mini bootcamp malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan Kak Adwan bisa menjadi bekal untuk teman-teman belajar lebih lanjut di dunia SR and Talent Acquisition ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku tunggu untuk teman-teman yang ingin segera join ya teman-teman. Dan aku kembalikan ke Kak Zahra. Oke, Kak Krisna. Terima kasih ya Kak Krisna untuk penyampaiannya. Jadi ada penawaran terbatas ya teman-teman. Buat 10 orang pertama, nanti kita bakal ada promo only 299.000. Caranya gimana? Chat aja langsung ke Kak Krisna. Karena tadi dari beberapa pertanyaan di link Menti, aku lihat tuh ada yang nanya gimana sih caranya untuk manage data manajemen untuk recruiter. Nah, nanti kalau teman-teman ikut bootcamp,
bakal dikasih tahu nih gimana cara bikin dashboard recruiter, gimana cara manage datanya, mungkin gimana caranya making decision untuk apakah ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gimana ngerekrut kandidat yang baik. Nah, itu bakal dibahas secara lebih tuntas, lebih lanjut lagi dalam bootcampnya expert. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti bisa ikut. Nah, yang teman-teman ikuti pada malam hari ini tuh baru spoilernya nih teman-teman. Baru sedikit irisan. Jadi buat teman-teman nanti yang penasaran bisa langsung chat aja Kak Krisna di nomor yang sudah tertera. Oke, thank you Kak Krisna. Oke, teman-teman. Kita langsung next ya. Sekarang ke sesi tanya jawab. Setelah aku lihat ternyata tadi awalnya cuma 7 pertanyaan nih. Sekarang tiba-tiba sudah ada 34 pertanyaan. Aku cukup kaget ya, banyak banget pertanyaan yang udah teman-teman kan Kak Adwan sepertinya akan menjawab pertanyaan dengan sangat banyak ya Kak. Oke. Mungkin kita batasi sih Kak di maksimal 5, tapi kita starting di 3 pertanyaan dulu. Jadi Kak Adwan mau milih atau screening dulu boleh. Oke, seperti aku lihat ya. Oke, ini menarik nih. Yang do and don'ts nih, waktu empowerment training. Oh Kaduan ini. boleh tolong nah itu ya. Oke, silakan Kak. Oke. Nah, dari siapapun ini ya yang bertanya di sini lebih ke do and don'ts ya waktu manpower planning sama cara antisipasi kalau misalnya karyawan berbohong ya atau mungkin kandidat kayak pas background checking ya. Ada 2 pertanyaan nih. Do and don'ts manpower planning. Do-nya secara singkat manpower planning ini itu harus teman-teman tuh harus tahu tim ini marketing itu komposisinya timnya ada berapa. Contoh kalau misalnya timnya itu hanya 8 ya udah itu batas maksimal timnya ada gitu. Jadi jangan sampai melebihi. Toh pun kalau misalnya resign itu nanti kan kita sisa cariin replacementnya. Jangan sampai manpower planning ini itu jadi hal yang digunakan semena-mena oleh user juga. Kadang-kadang kan ada user yang dia merasa kalau timnya banyak kerjaan semakin cepat, tapi kan dari sudut pandang kita itu tidak bisa seperti itu. Karena kalau penambahan karyawan itu pasti ada penambahan budget gitu. Jadi donusnya itu jangan sampai kita nggak screening sebaik mungkin ya. Dunya itu adalah kita sebagai seorang talent acquisition itu harus bisa paham proses bisnis yang terjadi di departemen tersebut. Contoh tadi aku nge-hire marketing, aku harus paham juga. Karena apa? Karena manpower planning itu nanti dia akan rely dengan job analysis gitu di tahap preparationnya nantinya. Seperti itu. Itu ya manpower planning. Plus yang terakhir juga manpower planning itu harus ada datanya. Itu sama sih manpower planning ini kan nanti ada data komprehensifnya ya. Itu bakal aku jelasin nih di bootcamp sebenarnya. Singkatnya adalah kalau data ini jangan sampai kita nggak nge-track. Itu asal nambah tapi kita nggak tahu awalnya jumlahnya berapa ya tim ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tahu komposisi awal sama komposisi akhir itu ada berapa. Gitu ya. Terus ada background check. Nah, background check ini biasanya ada di tahapan akhir proses rekrutmen. Let's say aku nginterview Kak Zahra, dia oke dari user. Aku akan proses Kak Zahra untuk di offering. Sebelum di offering, itu kita akan lakuin proses, ada 2 sih tipenya. Ada yang bilang referensi check sama background checking. Referensi check itu biasanya kita akan menanyakan testimoni lah ya, simpelnya seperti itu. So far Kak Zahra di perusahaan saat ini atau sebelumnya itu seperti apa sih? Biasanya kita akan nanyain langsung ke atasannya atau mungkin ke rekan kerjanya. Sementara kalau background checking ini berbagai macam. Itu kita bisa cek apakah dia benar kuliah di sini itu di Pangkalan di PD Dikti ya gitu. Terus juga dari sisi SKCK atau kadang-kala background checking ini itu kita bisa cek langsung ke HR tempat Kak Sarah bekerja seperti itu. Itu. Nah, jadi kalau referensi cek biasanya kita menanyakan Kak Sarah siapa nih nomor yang bisa kita hubungi. Kalau background check itu kita secara langsung bergerilya kayak underground lah. Nah, gimana kalau nanti kita menemukan ternyata dia berbohong lah atau mungkin ada ketidaksesuaian data. Bisa jadi ya udah kita nggak lanjutin proses offering gitu. Atau kalau misalnya kita kelolosan nih gitu udah jadi karyawan ya udah kan di perjanjian kontrak tuh ada di state biasanya gitu segala suatu informasi jika kita salah gunakan dan kita tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan itu bisa jadi entah nanti dikeluarkan secara langsung ataupun ada surat peringatan dan lain-lain seperti itu. Nah, ada hal-hal yang bisa diantisipasi entah preventif atau
ketika dia udah jadi karyawan. Semoga menjawab ya pertanyaan yang pertama. Oke, itu ya buat teman-teman yang tadi nanya nih tentang do's and don'ts-nya, tentang gimana sih background checking. Ternyata background checking itu ada di proses terakhir, aku baru tahu sih Kak, jujur. Keren dari awal udah di stalking dulu nih, ternyata di akhir sesi. Oke Kak, boleh langsung next. Mau jawabin yang mana nih? Boleh, Mau aku nambah coba pilih 36 satu. sekarang. Oke, aku coba pilih satu. Zahra kalau ada boleh boleh juga ya. Oke, yang ini kali ya bagi HRD di perusahaan yang sedang berkembang. Menarik nih pertanyaannya. Di sini pertanyaannya bagi HRD ya di perusahaan yang sedang berkembang. Oke, berarti ini aku assume perusahaan ini di early atau ke mid size ya gitu. Nah, kepengen menyeleksi nih karyawan yang masuk secara profesional. Oke, baiknya menggunakan tes requirement apa dan baiknya memberikan salary berapa ya, seperti itu. Oke, aku pernah berada di fase perusahaannya masih berkembang, karyawannya masih 100-an. Aku masuk masih 40-an untuk internal kantor. Sementara kalau di lapangan karena retail itu udah ada ratusan gitu. Tapi kan pekerja harian ya, jadi berbeda gitu. Nah, cara kita seleksi buat proses rekrutmennya itu jangan terlalu bertele-tele sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya kan kita belum terlalu stands out ya di luar. Dalam artian company kita itu belum banyak yang tahu lah. Simpelnya seperti itu. Mau nggak mau yang harus kita lakukan di awal itu kita harus branding perusahaan kita. That's why LinkedIn itu sepowerful itu sebenarnya. Jadi orang-orang tahu, oke ada posisi graphic designer di perusahaan mana nih? Oh perusahaan A, perusahaan A ini apa? Nah itu kita harus remake company profiling itu semaksimal mungkin. Biasanya kalau di perusahaan yang masih awal, teman-teman HR itu harus sering berkolaborasi dengan tim marketing gitu. Karena di perusahaan awal itu biasanya tim marketing kan memang secara nggak langsung dia mengiklankan produk ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa masuk di situ untuk mengiklankan dari sisi kekaryawanan ataupun proses rekrutmen. Sampai pada nanti company-nya sudah besar, itu udah mulai terpisah tuh. That's why teman-teman mungkin kalau sempat dengar ada employer branding. Nah, itu kurang lebih marketing, cuman dananya HR. Tapi kalau untuk di perusahaan yang sedang berkembang, itu kita harus kolaborasi dengan tim marketing kita dulu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen seleksi, saranku dibuat sesimpel mungkin prosesnya. Jadi jangan bertele-tele. Apalagi kalau misalnya kita ngeghosting ya, itu aku sangat menghindarin sih. Itu bahkan bukan di perusahaan berkembang ya, ataupun di sudah besar ataupun size-nya masih kecil. Sesimpel itu sebenarnya. Terus kalau misalnya menggunakan tes, ini tergantung. Kalau pakai psikotes itu harus ada penginterpretasinya ya, entah itu dari psikolog atau menggunakan eh, tools seleksi atau psikotes ya yang yang sudah terdaftar ya gitu. Atau bisa secara langsung itu juga sudah ada atau sudah bisa di provide. Kalau nggak salah di iCruit ada juga ya Kak Sarah ya kalau untuk psikotesnya kan secara online tuh. Itu bisa atau tes juga itu bisa berangkat dari study case dari si user. Itu usernya bisa buatin study case juga. Jadi rely on dengan usernya, tapi saranku jangan sampai prosesnya jadi berbelit-belit dan panjang. Misal ada psikotes, ada study case, ada HR interview, ada user, ada panel interview itu kan panjang banget ya. Sebisa mungkin dilihat mana yang efektif. Dan lagi posisinya, jangan sampai kita mencari posisi staff tapi terlalu berliku-liku proses interviewnya gitu. Jadi sebisa mungkin lebih seamless. Kecuali kalau misalnya posisi managerial level, top management itu ada perbedaan lagi seperti itu. Dan kalau kita bicara terkait salary, ini harus benchmark. Seperti yang aku sampaikan tadi ya, benchmarking. Gimana cara benchmarkingnya? Caranya adalah, contoh teman-teman cari graphic designer. Ya udah teman-teman interview sebanyak mungkin. Contoh interview 10 graphic designer. Teman-teman benchmark dari situ. Current compensation itu semua di angka berapa? Teman-teman lihat mereka tuh industrinya apa juga. That's why saranku semisal kita di perusahaan yang masih berkembang, biasanya kan perusahaan masih berkembang, aku sangat realize dan sadar bahwa paket kompensasinya itu pasti menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Nah, jadi kita harus lihat juga kandidat yang masuk itu dia dari perusahaan mana. Jangan sampai perusahaannya udah cukup besar nih ya, pasti kan kompensasinya rada beda nih. Pastikan ekspektasinya dia bakal tinggi, sementara kita belum masuk di budget tersebut. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen cek kandidatnya harus lihat juga tuh size company juga apakah serupa dengan kita atau enggak.
Dan kalau bicara benchmark salary itu berbagai macam ya. Bisa kita tanya dari kandidat atau kita bisa juga survei dari salary survei. Biasanya di setiap awal tahun itu sering nongol tuh salary survei. Itu biasanya sering ada di LinkedIn. Jadi teman-teman selalu pantengin LinkedIn dan connect ke orang-orang HR. Biasanya mereka bakal nge-showcase ya gitu. Atau salary bisa juga dicek dari UMK regional atau UMP provinsi ya. Itu sebenarnya batas minimal gitu di tempat teman-teman bekerja saat ini. Misal seperti itu perusahaannya lagi ada di Bandung misalnya, ya udah benchmark minimalnya berarti ya udah di UMP Bandung gitu. Kalau toh pun lebih daripada itu berarti kan itu salah satu bentuk diskresi perusahaan untuk benefitnya sendiri ya. Itu dia. Nah, itu yang jadi perhatian ya teman-teman terkait manpower planning, terus juga requirement sama salary. Semoga menjawab ya. Kembalikin lagi nih ke Kak Zara. Oke, Kak Adwan, thank you, Kak. Sekalian refresh ya teman-teman, tadi Kak Adwan sempat mention tentang psychological test. Nah, buat teman-teman yang join mini bootcamp malam hari ini kan udah join di grup WhatsApp ya. Nah, kita kasih tuh Kak free access buat teman-teman trailer atau nyoba-nyobain ya gimana sih bentuk dari psikotest. Nah, teman-teman bisa langsung cobain aja tuh, bisa langsung regis, langsung dicobain aja, nanti bakal keluar tuh. Salah satunya ada contohnya ada tes DISC, tes kepribadian yang mana itu mirip-mirip ya Kak sama proses rekrutmen untuk daftar kerja. Benar. Mirip-mirip. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk diisi. Kebetulan Kak Advan mention pertanyaan nih. Yes. Boleh dicoba nih Kak untuk dijawab dari Kak Asazaka. Apabila Iya. seorang talent sudah di tahap offering namun tidak berkomitmen ingin melanjutkan, apa langkah yang dapat diambil oleh seorang talent acquisition akan hal tersebut? Gimana tuh Kak Advan? Oke, baik. Menarik ya pertanyaannya ya. Jadi hal yang paling menegangkan bagi seorang talent acquisition itu di tahap akhir biasanya. Apalagi kalau kandidatnya nge-reject ya. Bayangin tadi kan ada workflow chart-nya ya. Talent acquisition sudah sepanjang itu, ujung-ujung di akhir di reject ya oleh kandidat. Sebenarnya dia nge-reject dan nggak ngelanjutin sah-sah aja. Toh decision itu soalnya ada di kandidat. Tapi maka dari itu kita harus benar-benar aware dia itu apa sih motivasinya. Apa sih push factor sama pull factor dia tuh pengen kerja di tempat kita gitu. Jadi pertanyaan hal-hal selain pengen cari pengalaman, pengen nambah salary itu hal yang cukup common menurutku. Hal-hal dari itu kita mesti cari juga apakah dia punya kesesuaian value dengan kalau kita bekerja. Karena kan biasanya beberapa orang itu setelah aku perhatikan ketika interview, ada beberapa orang yang pengen fokus ke posisinya. Ini saya pengen naik level gitu. Karena di perusahaan saya nggak bisa naik level. Karena dengan alasan tertentu. Atau saya ada aspirasi atau keinginan sebenarnya Mas Satuan pengen kerja di industri yang bergerak di bidang financial. Cuman saat ini saya belum punya kesempatan itu dan kebetulan saya dapatnya di tempatnya Mas Satuan. Kita harus cari hal-hal yang sifatnya value-nya lebih tinggi ya gitu dan ada kesesuaian yang dia inginkan di tempat kita. Jadi bukan dengan alasan yang cukup common ya gitu, development skill-nya, kompensasinya itu menurutku hal yang basic things pasti semua orang pengen cari ya. Tapi gimana nih at the end ternyata dia nolak offering ya. Nah, di tahapan interview kita itu harus siapin kandidat cadangan gitu. Ketika misalnya ini aku biasanya punya perbandingan. Ketika aku proses satu headcount atau satu posisi, at least itu minimal banget aku interview 6 orang untuk posisi tersebut. HR interview. Itu minimal. Yang dimana tiganya itu harus masuk ke user. Jadi 1:3 di user, 1:6 di aku. Tapi aku pastiin 1:3 di user itu semuanya tuh oke untuk siap di hire sebenarnya. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya ada ketidaksesuaian walaupun user punya preferensi ya. Kenapa? Karena harus ada kandidat cadangan. Misal nih dari 3 yang sudah diinterview user, usernya juga harus buat ranking 1, 2, 3 gitu. Berarti yang satu kita coba offer, in case nih yang satu amit-amit ya misalnya nge-reject offer tuh di akhir, ya udah kita coba langsung ke kandidat yang kedua gitu. Jadi kita harus siapin kandidat cadangan. Karena kalau nggak ada kandidat cadangan, kalau kita ulang lagi HR interview dari awal, itu udah ngabisin banyak waktu sebenarnya. Bayangin ini teman-teman baru merekrut satu posisi. Gimana kalau suatu kondisi teman-teman merekrut ada 13 posisi yang sama, tahapan rekrutmennya beda-beda tuh.
Nah, itu dia yang harus dipertimbangkan. Jadi selalu siapin kandidat cadangan ya, entah cadangan di sisi HR interview ataupun cadangan dari sisi usernya sendiri. Dan teman-teman harus pastiin yang masuk ke user itu sebisa mungkin harus sesuai dengan kriteria yang user inginkan ya. Itu sesuai dengan kualifikasi ataupun kebutuhan khusus yang dibutuhkan dari si usernya. Seperti itu. Jadi harus siapin kandidat cadangan. Itulah jawabannya ya. Balikin lagi nih ke Kak Zara. Oke, Kak Advan. Thank you, Kak. Mungkin tadi jadi pertanyaan terakhir kita ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab karena udah durasi, udah jam 9 nih buat teman-teman. Kita cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu ya webinar kita pada malam hari ini. Udah banyak pertanyaan, sesi sharing, dan juga insight-insight menarik dari Kak Adwan yang bisa teman-teman optimalkan dan manfaatkan. Dan jangan lupa buat yang minat dan beneran mau jadi seorang TA yang keren, nah itu teman-teman bisa juga ikut bootcampnya Expert dan nanti akan dimentorin langsung sama Kak Adwan. Betul ya Kak Adwan ya? Oke, betul teman-teman. Jadi kelasnya akan mulai tanggal 14 Oktober. Jadi teman-teman masih punya 4 hari lagi kalau mau berpikir. Tapi promonya hanya berlaku untuk malam ini. Dan kalau teman-teman pantau di IG-nya Expert juga ada campaign PD, bukan PD, tanggal kembar ya. Nah teman-teman bisa milih tuh mau pakai campaign yang mana buat ikut atau daftar di bootcampnya Expert. Nah, dan untuk link presensi udah dibagikan ya teman-teman sama kakak admin panitia. Mungkin bentar ya Kak Admin, aku izin mau share tentang link presensinya biar teman-teman nanti bisa dapat sertifikatnya. Eh, nggak ada yang nanya di grup karena kita bagiannya terbatas saja. Teman-teman yang ada di grup ini bisa di screenshot, di scan barcode. Untuk closing statement-nya, teman-teman yang ada di sini itu udah one step closer ya, maksudnya pengen ngeluangin waktu buat belajar karena orang-orang yang pengen nyediain waktunya ya, waktu luangnya untuk belajar itu biasanya punya chance yang lebih tinggi seperti itu. Jadi harapannya misalnya memang teman-teman pengen berkarir HR atau talent acquisition, salah satu caranya adalah teman-teman harus eksplor sebanyak mungkin terkait case-case spesifik ya di industri IT itu sendiri. Nah, bisa melalui mentorship ataupun bootcamp ataupun metode-metode lainnya nih. Seperti itu ya, Kak Sarah. Oke, Kak Adwan. Thank you, Kak, untuk closing statement-nya. Jadi, teman-teman bisa one step closer ya buat teman-teman yang ingin berkarir di bidang talent acquisition. Dan untuk mengakhiri sesi, teman-teman boleh nih kita foto bareng ya, bisa on cam, nanti dibantu sama adminnya Expert. Buat teman-teman yang nanya presensi, sebentar ya dibantu jawab sama adminnya, karena adminnya cuma satu, jadi sabar ya teman-teman menghadapi 246 orang yang tersisa nih. Oke, kita galeri view. Boleh teman-teman buat on cam, get ready, kita akan foto. Ada Kak Anton yang udah rela berdiri ya, langsung madep lighting biar pencahayaannya oke. Ada Kak Gunawan yang dari tadi on cam nih. Terus ada Kak Hidayat dengan kursi SpongeBob. Ada, kita tunggu nih teman-teman yang lainnya. Ada Kak Eka, Kak Ayu, ada Mas Agus Tara nih, ada Kak Agus juga yang udah ready pakai peci pulang sholat Isya nih. Oke, kita boleh, aku tunggu ya teman-teman kalau mau on cam. Oke, ada banyak on cam nih. Kita bisa mulai foto. Untuk Kak Tio, udah bisa dibantu ya Kak untuk sesi dokumentasinya? Oke, kita hitung mundur ya teman-teman untuk dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi untuk set selanjutnya nih, boleh sambil pose ya teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Thank you ya buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini.
Terima kasih untuk link presensinya. Kalau misalnya error, mohon maaf ya teman-teman. Nanti kita coba perbaiki. Nanti kita bakal share ya di grup WhatsApp. Kalau misalnya teman-teman nggak ke-recap pada malam hari ini, kita mohon maaf. Terima kasih buat semua attention dan perhatiannya. Sampai jumpa di mini bootcamp selanjutnya. Thank you Kak Adwan. Thank you teman-teman semuanya. Saya tutup acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you Kak Adwan.